Baik lagi dengan gue Jan, and welcome to What's on Film. Dilema Daredevil versi Netflix di Spider-Man 3. Ini sebenarnya rumor plus drama Netflix Disney Marvel semenjak TV series Marvel related tuh mau dipindahin semua ke Disney Plus. Sehingga semua series Marvel yang ada di Netflix itu harus di-cancel. Iya, bahkan termasuk Daredevil yang sudah season 3 pada November 2018 lalu tuh harus di-stop. Dan by agreement, kalau misalnya Marvel mau menggunakan IP Daredevil, mereka tuh harus menanti minimal 2 tahun setelah November 2018. Berarti kalau misalnya emang mau ada Daredevil di MCU tuh minimal syutingnya tuh mereka harus di atas November 2020 nanti. Nah, apa yang melatar belakangi kenapa Daredevil versi Netflix ini yang Charlie Cox ini bakal hadir di Spider-Man 3? Rumor ini sebenarnya datang dari podcastnya Kevin Smith, Fat Man Beyond. Gue ingetin lagi, dia itu filmmakers dan source yang kuat untuk comic book movie related. Dia bilang semenjak peristiwa pasca Spider-Man 2 Far From Home, di mana Spider-Man tuh akhirnya difitnah sama Mysterio di akhir film, Peter Parker itu membutuhkan pengacara untuk menyelesaikan masalah ini, dan Peter membutuhkan Matt Murdock. Dan desas-desus ini seliweran bilang nanti Matt yang diajak oleh MCU adalah versinya Charlie Cox, karena dirinya tuh so far menjadi potret Daredevil atau Matt Murdock yang paling cocok. Nah, dari seriesnya di Netflix pun kan sudah diberi planting bahwa Matt Murdock itu kan cara kerjanya untuk kasus yang mass vigilante dirinya bakal pro bono atau secara volunteer menjadi pengacaranya. Seperti apa yang dia lakukan di seriesnya Daredevil season 2 waktu dia menjadi pengacaranya The Punisher, Frank Castle. Walaupun sebenarnya di dalam kisah itu kan banyak yang berperan di dalam arc itu adalah si Karen Page. Namun bagaimanapun ini masih dalam bentuk rumor guys. Dan Kevin Smith sendiri bahkan sudah klarifikasi di Twitter bahwa dia pun hanya fans yang berharap, dan ini adalah bentuk respon dia atas rumor yang dia baca dan dia denger juga sama kayak kita. Nah, dalam Daredevil season 1 itu sebenarnya peristiwa MCU Battle of New York tuh sempat masuk ke dalam sebuah beritanya, yang dimana ini mendukung bahwa Matt Murdock versi Netflix ini satu universe dengan Robert Downey Jr. Namun semenjak Marvel properties di Netflix ditarik semua, kita pun jadi belum tahu nih apakah versi Netflix ini masih canon di versinya MCU. Nah, alasan kenapa Daredevil ini sangat masuk akal dengan ceritanya Spider-Man 3, selain memang Peter yang masih muda itu membutuhkan pengacara, sekaligus partner in crime Spider-Man itu adalah Matt Murdock Daredevil, dalam komik pun Spidey dan Daredevil memiliki sejarah yang bersinggungan. Bahkan mereka berdua berbagi villain yang sama, yaitu Kingpin. Dia adalah main villainnya Daredevil sebetulnya, tapi menjadi villain utama juga buat Spider-Man. Kalau misalnya lu ingat musuh utama di Spider-Man Into the Spider-Verse, Kingpin. Kemudian baik Spider-Man maupun Daredevil itu keduanya adalah street superhero, yang dimana itu dia di sisi kota kecil New York, Spider-Man di Queens, sedangkan Daredevil di Hell's Kitchen. Nah, jadi balik lagi ke filmnya nih, untuk setup Spider-Man 3 sendiri, produksinya tuh direncanain syuting pada Juli 2020 nanti, yang dimana nggak mungkin ada Daredevilnya, karena itu kan bakal ngelanggar agreementnya dengan Netflix. Namun ketika jadwal tayang semua diundur karena wabah, dan mereka mengundur syutingnya menjadi setelah November 2020, ini Daredevil bisa aja mereka selipkan nih, tanpa melanggar perjanjian dengan Netflix. Nah, tapi menurut kalian gimana nih? Kalau misalnya memang MCU nih mau ngadain Daredevil, sebenarnya wajib nggak sih MCU itu ngehadirinnya tuh versi Charlie Cox? Atau kayak, ya udahlah versi MCU ini semuanya di-recast aja, bahkan sampai Defender-nya, sampai The Punisher-nya juga di-recast aja semua. Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya kalian suka dengan seputar film dan game, lu bisa cek website kita kincir.com, karena ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja cek ke dalam websitenya. Oke, cukup untuk What's on Film kali ini. Sampai jumpa di What's on berikutnya.